There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Nah, kali ini tuh aku mulain aktivitas aku dengan bongkar-bongkar belanjaan. Jadi tadi tuh aku habis keluar gitu ya belanja. Jadi ini tuh niatnya sih tadi cuman belanja sosis gitu ya untuk jualannya suami, tapi malah kecantol sama roti, sama selai, sama nugget. Pokoknya gitulah emak-emak kalau udah katanya pergi belanja, niatnya mau beli apa yang dibeli apa ya. Padahal tadi suami tuh cuma nitipin sosis gitu, katanya suruh beliin sosis, tapi aku malah beliin yang lain juga. Ada yang samaan gak sih sama aku kayak gitu? Kalau pergi-pergi tuh niatnya mau beli apa yang dibeli apa gitu ya. Makanya aku tuh punya kebiasaan kalau mau pergi tuh bawa uang pas gitu ya teman-teman. Aku kurang suka bawa uang berlebih gitu, karena kalau udah bawa uang berlebih aku tuh jadi kalap gitu ya. Nah tadi tuh rencana nggak ada mau beli roti-rotian teman-teman, tapi karena aku bawa anak aku ikut gitu ya. Jadi dia tuh nampak roti gitu, nampak seres. Nah dia tuh jadi minta. Ya udahlah kita beliin aja nih yang murah meriah jajannya anak-anak ya teman-teman. Nah ini tuh aku udah refill untuk si selai, terus ada seres juga. Nah ini tuh aku ada beli nugget yang buatan rumahan gitu ya. Ini tuh harganya murah, cuman 7.000 kayaknya ya. Ya sekitar segitu, dan rasanya juga menurut aku masih enak lah dimakan dengan harga segitu. Dan ini tuh anak aku katanya nih dipikir anak aku nih tuh apa gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah nugget buatan Madehome gitu ya, rumahan gitu. Jadi ini banyak banget sih peminatnya karena selain harganya murah, yang buat juga kayak ustazah gitu loh. Jadi udah dijamin lah ya. Nah di sini tuh ini aku simpen, bukan mau aku masak sekarang. Paling ini tuh buat sarapan gitu ya, atau untuk cemilan malam. Nah ini untuk roti tawarnya aku letakin di atas kulkas, karena di atas kulkas itu memang gak aku taruh apa-apa, cuman untuk tempat roti aja sih. Soalnya di atas kulkas itu tempat yang paling aman gitu ya. Kalau ditaruh di bawah tuh biasanya kayak dimakan semut, terus kayak mainin kucing gitu ya. Jadi ya udah aku taruhnya di situ. Nah hari ini tuh aku mau nge-share video persiapan jualan lagi teman-teman. Jadi ini aku spill kegiatan aku setiap harinya ya. Jadi ini tuh hanya sedikit kegiatan jualan yang memang gak bisa aku bikin semua videonya, putus-putus gitu ya teman-teman. Kemarin aku dapat DM-an sih dari ada seseorang yang pengen banget aku bikin video tuh kayak mulai dari belanjanya, dari bahan-bahan yang aku belanjain, dari pembuatan baksonya, dari cara pembuatan adonan bakso sampai selesai gitu ya. Bukan aku nggak mau bikinin ya teman-teman, itu tuh kayak waduh susah banget gitu ya cara bagi waktunya, karena belanjanya kan bakso gitu ya. Jadi nggak mungkin bakso tuh kayak bikin video gitu, aku tuh jarang ikut. Nah kalau sekalinya aku ikut itu tuh kayak aku tuh udah kewalahan banget gitu, mau bikin videonya juga susah. Apalagi kan kalau mau bikin adonan bakso tuh antri banget ya di daerah aku. Jadi kayak aduh malu banget gitu kalau mau bikin video. Makanya aku tuh jarang bikin video yang sedetail mungkin gitu, paling hanya putus-putusan dari kegiatan ya teman-teman. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih dalam, atau mungkin kalian pengen buka usaha seperti yang aku buka sekarang ini, kalian boleh DM aku bakalan kasih tahu resep dan cara buat secara detail ya teman-teman. Mana tahu kalian juga pengen punya usaha rumahan gitu ya, atau mungkin ada yang mau cari usaha sampingan.
Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau buat bumbu. Nah, ini aku tadi udah blender santan ya teman-teman. Ini tuh bumbunya udah aku masak sampai kering. Terus di sini aku tambahin santan gitu, biar dia tuh nggak terlalu kental gitu. I know what I need and that ain't. Untuk bumbunya apa aja itu sebenarnya aku juga nggak tahu karena aku beli bumbu jadi ya teman-teman. Tapi kalau kalian pengen tahu ya bumbunya bumbu rendang gitu. Cuman kita modifikasi lagi dengan tambahan gula merah gitu ya. Pokoknya kita kreasikan lagi gitu dengan ditambahkan kacang gitu. Pokoknya buat bumbu bakar itu enak kok, gampang. Kalau kalian lebih suka pakai bumbu kari atau mungkin kalian pergi ke tukang bumbu dan tanya bumbu bakar juga bisa. Pakai bumbu ayam bakar atau pakai bumbu ikan bakar itu sama aja karena kan bumbunya untuk dibakar ya teman-teman. Nah, untuk proses pembuatan arang, nah ini tuh udah sering banget sih aku videoin dari mulai pertama cara pembuatan sampai selesai. Kalian bisa lihat di video aku yang sebelum-sebelumnya. Mana tahu kalian lagi kesusahan cari arang kelapa atau arang kayu yang bagus gitu ya, tapi di tempat kalian tuh banyak tempurung kelapa, jadi lebih bagus kalian tuh bikin arang sendiri kalau memang punya lahan ya teman-teman. Tapi kalau nggak punya lahan, aku saranin kalian beli jadi aja. Soalnya bikin tempurung kelapa ini tuh cukup memakan lahan yang agak lebar gitu ya. Kalau aku makanya bisa bikin tempurung kelapa karena kan di samping rumahku tuh lebar, dan untuk daerah rumahku tuh kan nggak terlalu ramai penduduk ya teman-teman. Jadi kalau seminggu sekali bikin tempurung kelapa tuh it's okay masihan ya. Kalau kalian di suasana keramaian atau tempat kalian penuh dengan keramaian, aku saranin itu nggak usah dilakuin cara buat tempurungnya, karena kalau nggak mahir itu asapnya bakalan banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya lahan yang lebar yang cukup luas dan nggak terlalu ramai penduduk, mungkin kalian bisa buka usaha batok tempurung kelapa, atau kalau kalian mau buka usaha bakar-bakaran, kalian bisa bikin batok tempurung kelapa sendiri. We talk on the phone every. Oke, lanjut. Di sini aku mau potongin sosis dan bentuk sosisnya. Ini tuh kemarin aku masih pakai sosis yang panjang gitu ya. Aku potong 2, dan setelah disaranin sama salah satu penjualnya, katanya kalau untuk jualan bakso lebih bagus pakai sosis yang pendek. Jadi ini aku beli sosis yang pendek, dan ini tuh pas banget untuk dijual 1000-an gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh tips dari aku kenapa kalau kita mau jualan sosis bakar itu sosisnya dibentuk dan rebus dulu. Nah, tujuannya tuh biar sosis tahan lama di suhu ruang. Terus kayak bentukannya itu tuh dibentuk biar bumbu yang kita bakar itu meresap ke dalam-dalamnya dan nggak terjun payung gitu ya teman-teman. Kayak kalau sosis kan licin ya, ditaruh bumbu kan bisa licin gitu, bumbunya nggak nempel. Jadi tujuannya tuh dibentuk biar bumbunya nempel. Nah, ini tuh adalah sayur aku yang kemarin ya teman-teman, di video yang kemarin. Sebenarnya ini tuh masih 1 hari, cuman ini video yang kemarin gitu ya, jadi masih ada sedikit lagi, makanya aku simpan. Oke deh, ini bumbunya sudah masak, kentalnya sudah pas. Aku saranin jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Ini tuh udah sedang banget, udah cocok banget ya untuk kekentalannya. If I could lay down beside you. Nah, di sini tuh aku mau pindahin ke wadahnya. Jadi ini tuh nanti untuk celupan bakaran gitu ya teman-teman. Misalnya tuh kayak mau beli tuh orang, kita celupin ke sini dulu, baru nanti dikasih saus sama dikasih kecap sesuai dengan peminatnya gitu ya. Kadang-kadang ada yang cuma dikasih bumbu aja, kadang-kadang ada yang pakai bumbu terus pakai saus lagi, terus pakai kecap lagi. Pokoknya sesuai dengan keinginan pelanggan aja. Selama pelanggan senang, kita juga senang. Nah, di sini juga ada kremes ya teman-teman. Aku kurang tahu kremes ini tuh apa. Cuman di sini tuh setiap ada yang jual bakso bakar tuh pasti pakai kremes. Sepertinya ini tuh kayak tepung yang digoreng gitu ya, kayak kremes-kremesan gitu ya. Nah, ini tuh tujuannya biar bakso kita tuh lebih enak gitu ya. Jadi kalau udah selesai kita bakar, nanti kita akan taburin kremes ini di baksonya. Pokoknya kalau kalian orang Medan pasti tahu gitu ya. Untuk di daerah kalian gimana teman-teman jual bakso bakarnya, mungkin punya ciri khas yang lain lagi ya, karena setiap daerah pasti beda gitu ya.
Di sini aku salin kremesnya biar nanti Pak suami tuh gampang gitu ya jualannya. Pokoknya semua tuh udah aku siapin, dari bumbunya, dari kecapnya, dari sausnya, dari kremesnya, dari bungkusnya, itu semua aku yang siapin ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sosis aku tuh montok-montok banget, dia tuh kembang gitu ya waktu direbus. Tapi nanti setelah ditaruh di suhu ruang dia bakalan kempes lagi ya teman-teman. We talk on the phone. Tapi dengan cara atau metode seperti ini, sosis itu jadi lebih awet gitu di suhu ruang. Karena kan mau dibawa suami jualan keliling-keliling, kalau kita nggak rebus dulu, takutnya nanti sosisnya tuh kayak bau, terus kayak berlendir gitu. Karena kami pernah ngalamin itu. Jadi untuk sosis ini harus direbus dulu ya teman-teman, biar hasilnya lebih bagus. When nothing really matters. Itu sedikit tips untuk kalian yang pengen jualan sosis bakar. Kalau kalian mau jualnya di rumah mungkin bisa nggak dibakar dulu, nggak direbus dulu maksudnya. Tapi saran aku lebih bagus direbus gitu teman-teman. Jadi bumbunya tuh meresap banget ke dalam sosisnya. Jadi sosisnya tuh jadi enak banget. Nah di sini step kedua ya teman-teman. Jadi satu bungkus itu isinya tuh 60. Nah ini tuh satu hari dihabisin sama Pak suami ya. Jadi satu hari tuh kami bawa 60 cucuk sosis gitu. Nah di sini kerjaan suami aku adalah buat arang tempurung sama bagian lap-lap styling. Jadi ini tuh udah waktunya Pak suami tuh mau berangkat jualan ya. Tapi sebelum jualan biasanya tuh dibersihin dulu untuk tempatnya, seperti stylingnya, terus yang mau dibawa, terus kayak sepeda motornya harus dicek dulu. Pokoknya semua tuh harus dicek dan itu bagiannya urusan Pak suami ya teman-teman. Nah di sini aku mau bantuin suami aku karena di sini kan arangnya tuh atau abu arangnya tuh udah banyak. Biar ini tuh jadi lega untuk pemanggangnya, kita buang dulu untuk si abu-abu arangnya karena mau dimasukin arang yang baru biar nanti pas dibakar itu gak banyak berterbangan abu-abunya. Nah ini tuh adalah tahu bakso atau taiso ya teman-teman. Ini tuh menjadi favorit sih di jualan suami aku, yang sering habis itu ya tahu ini ya teman-teman. Karena dia besar dan harganya juga murah, cuman 1000-an. Pokoknya jualan suami aku tuh murah meriah ya teman-teman, cuman jualan 1000-an. Dan aku usahain macamnya tuh banyak gitu ya. Ada tahu bakso, ada bakso biasa, ada sosis, ada rempelo atau ati ampela, ada usus, dan ada banyak lagi lah ya. Pokoknya bermacam-macam. Nah di sini tuh aku mau bantu juga untuk letakin barang-barang atau perbumbuan yang mau dibawa seperti kuas, saus, terus kayak kremes, sosis, kertas nasinya gitu. Pokoknya itu aku persiapkan. Nah ini adalah bakso gepeng dan ternyata pas Pak suami susun-susun ini tuh kayak reject gitu ya. Kalian tahu reject gak sih? Reject itu kayak barang yang gak bagus gitu. Bukan gak bagus dari kualitas tapi gak bagus dari bentuk ya teman-teman. Jadi kata Pak suami ini makan aja. Aku kok ditawarin makan bakso, jadi aku gas dong. Nah ini aku mau bakar dulu karena ini kan bentuknya bolong gitu teman-teman. Itu tuh karena mungkin pas nyetak itu aku tuh nggak penuh gitu ya naruh baksonya, jadi dia tuh bentuknya kayak gini. You've been gone for way too long now. Nah itu tadi udah aku olesin, udah aku celupin ke bumbu dan itu bumbunya langsung lengket dong ke baksonya. Terus aku tambahin saus karena aku tuh suka pedes. Nah ini aku tambahin kecap lagi. Ini aku panggangnya sampai agak-agak gosong gitu ya, karena memang aku sukanya gosong gitu. Nah ini setelah selesai aku mau kasih kremesnya biar dia tuh makin enak lagi. Nah ini aku lahap banget makannya, aku sesuka itu ya teman-teman. Jangan khawatir soal kebersihan dan soal rasa, karena aku juga konsumsi bakso aku. Banyak sih fitnah yang bersebar katanya tuh kayak bakso tuh pembuatannya gimana gitu ya. Tapi aku udah jamin dari pembuatan, dari kebersihan itu aku jamin karena aku juga ikut makannya.
Nah, di sini ada pelanggan tetap aku ya. Ini tuh anak tetangga, dia tuh beli. Terus ini juga anak aku mau beli ya. Dia tuh minta uang sama ayahnya, katanya mau beli bakso ayahnya sendiri. Nah, gimana tuh konsepnya menyalah anak aku. Nah, ini setelah pelanggan aku pergi dan itu berdatangan lagi ya, cuman aku nggak videoin. Ya, sesempatnya aja. Pokoknya selama suami aku beres-beres, selama suami aku lagi mandi ataupun ganti baju, biasanya aku yang jaga ini di samping rumah, dan itu kadang-kadang lumayan gitu ya. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di ujung video. Terima kasih banyak udah ngikutin video aku. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum, dadah.